Setelah dibatalkan Mahkamah Agung pada 31 Maret 2020, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli mendatang. Pemerintah beralasan iuran perlu dinaikkan untuk menjaga kelangsungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat oleh BPJS Kesehatan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Melalui penandatanganan Perpres ini, pemerintah resmi menaikkan tarif BPJS Kesehatan yang akan resmi berlaku pada 1 Juli 2020. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, kenaikan tarif ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat oleh BPJS Kesehatan. Kemudian yang terkait dengan BPJS, ya sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan untuk ada iuran yang disubsidi pemerintah. Nah, ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan, tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS dirasakan tetap diperlukan subsidi pemerintah. Kenaikan tarif berlaku bagi seluruh kelas. Tarif peserta mandiri kelas 1 naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000 dan kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000. Sementara untuk peserta mandiri kelas 3, tarif naik menjadi Rp42.000. Namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp16.500. Sehingga nilai iuran yang dibayarkan masyarakat tetap sebesar Rp25.500. Namun pada 2021 jumlah subsidi pemerintah akan diturunkan menjadi Rp7.000 saja, sehingga terdapat kenaikan jumlah iuran yang harus dibayarkan masyarakat menjadi Rp35.000. Sebelumnya pada 31 Maret 2020, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pembatalan ini bertujuan agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah pandemi virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menuai berbagai kritikan. Pasalnya belum lama Mahkamah Agung membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS. Kini melalui Perpres tersebut, iuran BPJS kembali dinaikkan. Benarkah iuran BPJS perlu dinaikkan ataukah ada cara lain agar BPJS dapat mengurangi defisit? Bagaimana pihak BPJS dapat menjawab kritikan ini? Sudah bergabung bersama kami di luar studio ada M. Iqbal Anas Maruf selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan. Pak Iqbal Anas, selamat pagi. Pagi Pak Kevin Egan. Sehat, Pak. Pak Iqbal, ini banyak yang mengkritisi mengenai keputusan pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS Kesehatan, apalagi kemudian kita tahu bahwa ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan kemudian dengan kondisi pandemi COVID-19. Ini bagaimana kemudian BPJS Kesehatan menanggapi banyaknya kritikan masyarakat ini, Pak? Pertama, tentu perlu disampaikan kepada publik bahwa Perpres 64 2020 itu merupakan bagaimana pemerintah menjaga compliance, kepatuhan terhadap amar putusan Mahkamah Agung yang dinyatakan bahwa pemerintah harus kembali mengatur soal regulasi, utamanya di pasal 34 di Perpres 75 tahun 2019. Lalu pemerintah mengatur kelas mandiri ini diatur, untuk kelas 3 sebetulnya bahasanya tetap Pak, karena peserta tidak harus menambah apapun, karena dia sama dengan iuran di Perpres 82 tahun 2018, besarannya Rp25.500. Jadi tidak ada yang berubah sama sekali, dan peserta mandiri kelas 3 itu jumlahnya 61% dari total 35 juta peserta mandiri. Nah, di sisi lain memang ada perubahan untuk nanti dilakukan di 1 Juli 2020 untuk kelas 1 mandiri sebesar Rp150.000, kelas 2 menjadi Rp100.000. Nah, kita kadang sering lupa bahwa pemerintah sudah memberikan kontribusi yang luar biasa sejak 1 Agustus 2019, utamanya untuk penyesuaian iuran dari PBI yang awalnya hanya Rp23.000 menjadi Rp42.000. Itu ada sejumlah Rp132 juta
jiwa yang sudah di-cover pemerintah yang merupakan kategori PBI. PBI adalah untuk orang miskin dan tidak mampu. Lalu sekarang pemerintah harus menyiapkan selisih dari 42.000 dikurangi 25.500 untuk dijamin oleh pemerintah supaya angkanya sama dengan besaran iuran di PBI. Perlu kita ingat bahwa program JKN ini kan sudah berjalan di tahun ke-7. Selama ini belum ada titik keseimbangan antara iuran yang didapatkan dengan manfaat. Diteliti, ditelaah, dicek, dihitung secara aktuarial dan yang lain, diprediksi nanti apa dampak yang lain. Akhirnya dikeluarkan dulu itu Perpres 75 2019. Lalu ada gugatan dan ada putusan MA, pemerintah mengamini untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung, lalu dikeluarkan Perpres 64 tahun 2020. Jadi untuk kelas 3 mandiri tidak ada isu sebetulnya apakah dia naik dan tidak. Power-nya juga sangat besar di mandiri kelas 3 itu. Baik, Pak Iqbal, tapi begini Pak Iqbal, banyak yang menganggap bahwa sebetulnya ada pilihan lain selain menaikkan iuran BPJS. BPJS Kesehatan bisa melakukan berbagai langkah efisiensi sehingga kemudian kenaikan besaran yang cukup tinggi itu di kelas 1 dan kelas 2 ini bisa dihindari. Nah, sejauh mana kemudian BPJS Kesehatan ini sudah melakukan efisiensi tersebut, Pak Iqbal? Iya, pertama efisiensi kita lakukan ya dengan menata soal pelayanan misalkan. Bahwa ada sistem rujukan yang diatur berjenjang. Meskipun ada juga masyarakat, kenapa kami tidak bisa langsung ke rumah sakit dan yang lain. Padahal sistem kesehatan nasional kita mengatur, ada puskesmas, ada rumah sakit D, C, B, A, dan itu. Ini harus diatur agar ada komunikasi, tidak ada biaya yang harusnya di-cover oleh puskesmas atau vaskes tingkat pertama, bergeser di rujukan. Tapi infrastruktur kesehatan di Indonesia ini tidak selalu sama, Pak. Jadi memang ada masih yang memang harus terpaksa karena tidak ada dokter, tidak ada sarana medis, dia harus ditangani di rumah sakit. Hal-hal yang seperti ini tentu BPJS Kesehatan harus melakukan koordinasi dengan kementerian, dengan dinas kesehatan untuk menata soal itu, memastikan bahwa tenaga kesehatan termasuk sarana-prasarana memadai sehingga yang di Permenkes diatur soal pelayanan primer yang non spesialistik bisa selesai di vaskes pertama. Tapi faktualnya adalah ada persoalan di sana yang memang tentu harus dikoordinasikan antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah atau yang lain. Yang kedua soal collecting iuran. Mandiri ini kan berbeda dengan iuran untuk pekerja berupah mau ASN mau swasta. Mandiri ini kan yang dibilang apakah ada denda, sanksi dan yang lain tidak ada sebetulnya selama ini Mandiri. Paling hanya ketika dia menunggak, kalau mau aktif kartunya, dia tinggal membayar tunggakannya. Kalau rawat inap saja, dalam periode 45 hari baru dia ada denda layanan yang 2,5% kali diagnosa. Itu saja. Kalau dia nggak mengakses layanan rawat inap di rumah sakit, nggak ada denda, Pak, itu. Oh, baik, Pak Iqbal, lalu kenapa kemudian tidak menempuh opsi untuk melakukan cara supaya peserta mandiri yang katakan kepatuhan membayarnya itu rendah itu ditingkatkan, Pak? Bagaimana kemudian caranya peserta mandiri ini bisa lebih tertib membayar tanpa kemudian harus melakukan kewajibannya ketika pada saat ada perlunya saja begitu? Ya, tentu kita bekerja dalam koridor regulasi yang mengatur, Pak, bahwa kami mengedukasi, mensosialisasi. Sanksi tidak ada untuk peserta mandiri, misalkan kalau dia menunggak. Di telepon, di SMS blast, di email, didatangi dari rumah ke rumah. Kalau memang pesertanya memang tipikal yang susah untuk ditagih, tentu dia tidak melakukan kewajiban. Baru ketika sakit, dia memaksa untuk segera dilayani dan yang lain. Ini fenomena, Pak, dan ini sudah dilakukan kajian secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan asumsi lah ini berdasarkan evidence-based policy sehingga diambil keputusan supaya karena untuk kemaslahatan ke depan maka diatur bahwa harus dilakukan penyesuaian iuran. Iuran diatur terakhir itu di Perpres 19 tahun 2016, Pak. Itu sudah 4 tahun dan pemerintah harus melakukan itu supaya ada yang gotong royong itu dibangun sekali, Pak. Baik. Pak Iqbal, bagaimana dengan proses audit terhadap rumah sakit, Pak? Apakah kemudian
audit rumah sakit ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik sehingga kemudian bisa menghindari rumah sakit yang mungkin berusaha untuk nakal begitu atau mengakali mengenai tagihan BPJS Kesehatan atau seperti apa Pak Iqbal? Ya, audit sebetulnya sudah dilakukan dari internal dan eksternal. Kalau kita berkaca sebelum Perpres 75 2019 terbit, Kementerian Keuangan sebetulnya sudah menugaskan BPKP untuk mengaudit seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Vaskes tingkat pertama dan juga kantor BPJS Kesehatan untuk menilai apakah ada permasalahan soal fraud atau kecurangan dan yang lain. Memang ada catatan soal itu yang dinamakan potensi inefisiensi di rumah sakit yang besarnya tidak jauh dari 1% atau di bawah 1 triliun terhadap pengelolaan program. Tetapi kan mesti diinvestigasi Pak, apakah memang benar itu memang kejadian fraud atau soal lain, soal ketidakpahaman dan yang lain. Dan ini kan perlu ditelisik lebih dalam. Bukan berarti dengan dana negara yang demikian besar tidak ada potensi untuk inefisiensi. Pasti ada, karena kita bukan malaikat semua. Tetapi proses itu kita jaga misalkan. Ada filtering ketika orang. Nah, kalau memang kasusnya spesialistik tidak boleh dia dilayani di rumah sakit, digeser. Meskipun pesertanya marah, tetap kita layani untuk itu. Yang kedua soal mengatur misalkan kompetensi dan yang lain, Pak. Pak Iqbal, banyak juga yang mencermati mengenai momen Pak. Ini karena sedang pandemi COVID-19, banyak yang terdampak. Tidak hanya kemudian kelas masyarakat di bawah, tapi kemudian juga menengah ini juga terkena. Pertanyaan saya kemudian, kenapa kira-kira dampak apa yang akan terjadi kepada BPJS Kesehatan kalau kemudian tidak dinaikkan tarifnya pada bulan Juli Pak? Kenapa harus sesegera itu? Ya, pertama begini Pak, bahwa segmentasi yang lain sudah berubah sejak 1 Agustus 2019 untuk PPI. Pekerja penerima upah, ASN pusat, dan TNI Polri sudah sejak 1 Oktober 2019. Lalu pekerja penerima upah swasta dan yang lain itu sudah berubah di 1 Januari 2020. Mandiri itu 15% dari total populasi Kabupaten JKN yang 223 juta. Dan di sana ada masalah misalkan bahwa soal ketertiban membayar yang tidak bisa dilakukan penetrasi dengan sanksi dan yang lain. Nah, kondisinya adalah bahwa pemerintah menjaga kestabilan itu dengan mengatur di kelas 3 mandiri dengan memberikan subsidi atau bantuan iuran yang akhirnya sebetulnya peserta tidak harus membayar lebih dari yang selama ini dilakukan untuk kelas 3 ya. Dan perlu diingat bahwa soal kelas adalah soal perbedaan non-medis, manfaat non-medis yang artinya secara medis semua apapun ditanggung, mau kanker, mau leukemia, mau yang lain-lain, obatnya sama, tindakannya sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya soal akomodasi di rumah sakit. Tantangannya adalah bagaimana rumah sakit bisa menyediakan standar kelas itu sesuai dengan tidak ada perbedaan antara geografi yang berbeda antara ujung Indonesia yang timur atau yang barat seperti itu, Pak. Jadi memang kondisinya memang harus dilakukan. Pak Iqbal, antisipasi yang kemudian dilakukan oleh BPJS Kesehatan, prediksinya nanti masyarakat kelas 1 dan kelas 2 pengguna BPJS Kesehatan ini akan turun kelas Pak, supaya mereka bisa membayar tarif yang lebih murah. Nah ini antisipasinya seperti apa dan apakah kemudian tindakan seperti ini nanti akan dibenarkan oleh BPJS Kesehatan? Ya, ini sudah terjadi di Perpres 75 2019. Dan masyarakat menyesuaikan dengan kemampuannya. Kalau dia membutuhkan layanan sebetulnya dia merasa enjoy saja. Karena apa? Karena kondisinya dia jauh lebih murah membayar dengan iuran. Makanya kan kadang kita mengingatkan bahwa dalam kondisi sehat pun orang tetap membayar karena ada yang membutuhkan kontribusinya, saling bantu. Kita tidak bisa menjamin saya sehat sekarang bisa sehat terus kan begitu. Dan perubahan kelas dimungkinkan Pak, karena itu dijamin oleh regulasi bahwa peserta berhak untuk merubah kelas sesuai dengan keinginannya. Tentu BPJS Kesehatan tidak akan reject terhadap perubahan yang diinginkan oleh peserta. Dan kita kanal pendaftaran perubahan peserta terbuka lebar, baik offline maupun online, Pak. Baik, Pak Iqbal, apa yang bisa dijanjikan dari BPJS Kesehatan dengan adanya kenaikan iuran BPJS ini? Apakah ketika nanti sudah dinaikkan begitu, maka cerita mengenai BPJS Kesehatan defisit itu sudah tidak akan terdengar lagi, Pak Iqbal?
Ya Pak, dengan instrumen Perpres 75 2019 itu sudah semakin membaik pembayaran kita ke rumah sakit. Delay-nya itu sudah tidak lagi bulan, artinya tidak panjang dan yang lain. Nah, ketika ada pemerintah memutuskan dengan penerbitan Perpres, ini akan mengatur dengan kedisiplinan dan yang lain. Dan tentu yang kita takutkan soal kegaduhan yang terjadi karena keterlambatan pembayaran ke rumah sakit, insya Allah 2020 tidak akan terjadi. Artinya ada kesetimbangan antara iuran yang harus diterima dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Kita tentu harus menjawab ini dengan kualitas layanan yang lebih baik dan masyarakat semakin terayomi dan menggunakan feedback antara peserta kepada kita BPJS Kesehatan, rumah sakit agar layanan semakin baik. Baik. Pak Iqbal Anas, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time untuk memberikan penjelasan terkait dengan kenaikan iuran BPJS. Selamat pagi, Pak Iqbal Anas. Selamat pagi.